الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ستر عيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول تمام كل سؤال معمول وصليشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به صلبنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا وعلومه في الدارين آمين. وقال الخاتم العصب رحمه الله تعالى أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة قدر الشباب لا يعرفه إلا الشيوخ وقدر العافية لا يعرفه إلا أهل البلاء وقدر الصحة لا يعرف إلا المرض وقدر الحياة لا يعرفه إلا الموت. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki syurganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni syurga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan wa qala al-khatim al-asam rahimahumullahu ta'ala. Ini adalah ungkapan dari Imam Al-Khatim Al-Asam, seorang ulama besar, mengatakan bahwa arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang mana 4 perkara ini kita tidak akan bisa mengetahuinya kecuali setelah mengalami 4 perkara yang lainnya. Jadi 4 ini tidak terasa bagi kita kecuali nanti kalau datang yang 4 lainnya. Apa yang dimaksud dengan 4 perkara? Yang pertama bahwa
Qadrus syabab la ya'rifu illa syuyuh. Masa muda itu tidak terasa bagi kita. Waktu kita masih muda dulu, waktu anumnya, itu tidak terasa waktu itu illa syuyuh, kecuali nanti kalau masuk waktu tua. Begitu umur sudah lanjut, barulah kita merasakan seperti apa nyamannya dulu waktu muda. Karena segala-galanya muda. Begitu sudah masuk masa tua, mungkin bisa saja kita melakukan, tapi lain sudah. Mungkin kita masih menggawi pekerjaan itu, tapi beda waktu kita masih muda. Nah, ini masa muda tidak akan terasa kecuali ketika kita nanti mengalami masa tua. Dan pasti kita akan tua. Karena selawasa menjadi muda. Yang kedua, wa kadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Keafiatan, keselamatan, kenyamanan itu juga tidak terasa bagi kita, kecuali karena kalau sudah ada bala, ada musibah yang menimpa kita, barulah kita memikirkan seperti apa nyamannya hidup dulu. Tapi sekarang sudah dapat bala, ujian, musibah, barulah bisa memikirkan yang namanya kenyamanannya yang namanya al-afiyah. Kemudian yang ketiga, wa qadru sihha la ya'rifuhu illa al-marad. Kesehatan, kita dalam keadaan sehat sekarang, ini juga tidak terasa. Kecuali nanti kalau kita sakit. Begitu sakit, sehari dua hari, barulah mereka memikirkan seperti apa nyamannya yang namanya sehat. Tapi sudah sakit. Kemudian yang keempat, wa kadrul haya la ya'rifuhu illal maut. Masa hidup kita sekarang. Kita sekarang hidup, ini juga tidak terasa hidup ini. Kecuali setelah mengalami yang namanya kematian. Begitu meninggalkan dunia yang fana ini, barulah mereka memikirkan seperti apa nyamannya dulu waktu hidup. Berapa banyak waktu yang disia-siakan. Dan ini tidak akan mungkin berputar kembali. Masa muda karena selawasa muda kita. Keafiatan, kenyamanan ini karena selawasa. Kesehatan kita karena selawasa. Hidup ini pun kedalawas. Pasti semuanya akan berakhir. Nah, oleh karena itu, sebelum akhir segala-galanya, nah inilah kesempatan kita untuk memanfaatkan di mana saat ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Khatib Al-Asham ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 yang lainnya. Ketika kita berada dalam posisi 5, itu kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan. Sebelum nanti datang kebalikannya. Karena pasti akan datang. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sering kita contohkan, ketika kita masih muda, segala-galanya mudah. Mungkin kalau ada yang mau diangkat,
Cukup satu orang, sorangan aja kawa sudah. Karena tenaga masih banyak. Begitu sudah tua, jangankan berdua, bertiga, berempat kada singgarakan. Tenaga kurang. Semangat ada, tapi tenaga kita yang kekurangan. Nah oleh karena itu manfaatkan masa muda ini sebelum datang masa yang namanya tua. Yang kedua, wasihhatika qabla suqmika. Manfaatkan waktu sehatmu mumpung kita masih sehat, masih gagah, masih kawa ke sana kemari. Dimanfaatkan sebelum datangnya yang namanya waktu sakit. Kada selawatan kita sehat. Ada saatnya kita kan sakit. Ketika sudah sakit, maka mungkin hendak aja menggawi, tapi tidak ada daya. Jangankan mengerjakan, menggawi, diberi makan aja setengah mati. Untuk makan aja ngalih, ya sudah garing tadi. Jadi walaupun mungkin kita bisa melakukan, tapi beda ketika kita masih sehat. Ibarat sembahyang, sembahyangnya orang sehat dengan orang yang sakit beda. Kalau orang sehat sembahyang, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat biasa-biasa. Kalau sudah garing, serakaat ngalih menghabiskan. Untuk 1 rakaat aja ngalih, berdiri aja ngalih, berukung ngalih, segala-galanya ngalih. Walaupun mungkin gerakan sama. Nah oleh karena itu ketika kita sehat, ini kita manfaatkan. Karena kada selawasang sehat. Ada kalanya kita kan sakit. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Karena ada waktunya kita haus, ada waktunya kita sibuk, sehingga kada kawa lagi apa-apa. Sering kita beri gambaran, ketika kita masih muda, waktu itu banyak sekali bagi kita. Tenaga banyak kita miliki. Karena muda. Cuma waktu itu berduit kada ada. Jadi serba canggung. Karena kau apa-apa. Tenaga banyak. Waktunya luang karena masih muda. Cuma duitnya kada ada. Belum begawi lagi. Kemudian ada nanti masanya, anggaplah mungkin masa remaja. Mulai sudah begawi. Tahu di duit sudah. Nah ketika kita tahu di duit, saat itu mungkin duit banyak. Tenaga masih kuat. Tapi waktunya kada ada. Haur. Di gawian. Kemana siring jar? Gawian. Kemana siring jar? Belum tuntung lagi gawiannya jar. Haur, padahal duitnya banyak sudah. Tenaganya masih kuat. Cuma waktunya kada ada. Umpat pegawai lawan orang. Hendak bisa dipecat orang. Jadi, desa ngapa ini? Duit simpanyakan. Tapi waktunya kada ada. Akan terjadi hal seperti itu. Kemudian mungkin masuk masa tua. Masa tua sudah. Ketika kita sudah tua, boleh jadi duit simpanyakan sudah. Karena hasil yang kita kumpulkan selama ini. Banyak bisnis saham sudah. Bos sudah, banyak duitnya sudah. Waktunya Pang, banyak juga sudah. Karena di rumah aja lagi. Ampi begawi sudah. Ujur sudah. Oh ya sudah kalau. Nah, cuma tenaga kada ada. Kekuatan kada ada lagi. Anda diapai duit simpanyakan. Anda makan ini kada kawa. Kenapa? Pantangannya banyak. Piang ini Pak, ada gula. Jadi kada kawa makan yang manis-manis. Piang ini Pak, asam urat. Jadi kada kawa makan ini. Jadi duit yang simpanyakan ini, yang kita kumpulkan selama ini, kisah apa sudah ini?
Banyak duit, makanan hibah, tapi kan kalau dimakan, coba kan makan. Langsung timbul pulang penyakitnya. Akan terjadi hal itu. Waktu Pak, banyak waktu. Karena memang kada pegawai lagi. Cuma tenaga kada ada. Banyak diharagu daripada maharagu. Dibawa ke sana mau yohi aja juga. Karena kau juga apa-apa kita. Nah oleh karena itu, mumpun ada waktu, ada kesempatan, manfaatkan. Jangan berkena-kena. Kena kalau aku pensiun. Kalau panjang umur, sebelum pensiun bangkrut mati ada apa-apa. Kena aku ampi begawi hanyar. Kalau seterusnya sehat, digawian. Nah oleh karena itu, sebaik-baik waktu adalah waktu sekarang. Jangan memikirkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kepanjangan. Waya ini juga sudah kalau hendak. Waya ini juga kalau hendak. Nah berapa banyak orang yang tertipu karena mereka menunda-nunda tadi. Padahal semua itu akan berputar dengan sendirinya. Dan kita tidak tahu di mana waktu yang paling tepat bagi kita. Nah oleh karena itu kata Rasulullah, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kalau sudah haur ngali sudah. Kemudian yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan, gunakan waktu sugih. Mumpun masih sugih. Mumpun masih kaya. Ada bisi ini, ada itu. Gunakan. Karena ada saatnya jatuh fakir, jatuh miskin, bangkrut. Kalau sudah bangkrut, biar hendak. Kata kawan. Kalau semalam, kalau duit segitu, kecil aja itu, nggak ada apa-apanya. Karena memang waktu itu masih berduit. Nah sekarang, jangankan untuk memberi ini, memberi itu. Untuk makan aja. Nah, oleh karena itu mumpun kita ada, diberi Allah kelebihan, maka disitulah kita manfaatkan. Jangan berkena. Kena kalau aku sugi, hanyar ini. Karena kau jadi sugi, sudah itu. Jangan angan-angan jadi sugi. Yang paling bagus itu ketika kita hendak ada. Ada orang banyak bisi, tapi kada hendak memberiakan. Ngani juga ini. Ada juga orang hendak memberiakan, cuma kada bisi apa-apa. Kada kau juga. Jadi jangan dilihat banyaknya atau sedikitnya. Tetapi lihatlah pemanfaatannya. Biar sedikit, kalau kau bagi sudah itu lebih baik daripada banyak tapi kita tinggal semuanya. Kita simpang aja. Kita tidak manfaatkan. Nah oleh karena itu Rasulullah kembali mengingatkan, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Karena selawasan kita sugih. Karena selawasan sugih ini. Apabila habis hartanya, ampi sugih. Dan kita karena selawasan jadi miskin. Apabila bisa harta kena, sugih sudah. Dan ini berputar. Dan kita tidak tahu di mana kebaikannya. Apakah waktu sugih ataukah ketika kita waktu miskin. Boleh aja ketika kita miskin, disitulah kebaikan. Apa buktinya? Ketika kita miskin, selawatnya jalan terus. Doanya jalan terus. Ibadahnya, lawan orang baik semuanya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan fakir. Sementara yang sugih, sombongnya luar biasa. Dipandiri aja ngalih. Apalagi dimintai. Nah, oleh karena itu boleh jadi ketika orang miskin disitulah kebaikannya. Orang sehat dan orang sakit. Kalau secara zahir yang nyaman itu sehat. Tapi belum tentu yang sehat jadi kebaikan baginya. Berapa banyak orang yang sehat lupa daratan. Begitu sakit, sehari 2 hari, pokoknya dimuntung ini 3 par aja. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau ulun mati seperti apa ini? Ingat terus, lawang orang, minta maaf, minta ridha. Kalau ada salah ini. Tolong doanya, mohon ini. Sakit sudah. Jadi ada kalanya sakit itu baik bagi kita.
dibandingkan sehat tapi kita lupa. Boleh jadi miskin itu bagus bagi kita dibandingkan sugih tapi lupa daratan dan lain semuanya. Pejabat, jangan dikira jadi pejabat bagus, belum tentu. Jangan sampai gara-gara jabatan lupa. Begitu sebelum menjabat bagus, pokoknya kemana-mana enggepon. Begitu jabat sudah, karena dapat lagi orangnya. Nah, jadi baik sebelum menjabat sama sekali. Daripada menjadi pejabat, kan ada kalanya gitu. Tergantung kitanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan di mana kebaikannya sebenarnya. Sama dengan orang sugih tadi. Apakah waktu sugihnya baik, ataukah orang miskinnya. Yang ianya kita harus rela menerima. Dimanapun Allah menempatkan kita. Dijadikan orang bersugih, maka jadilah orang yang sugih yang bersyukur. Seandainya sebaliknya jadi orang yang fakir, orang miskin, maka jadilah orang miskin yang sabar. Syukur dan sabar, ini kedua-duanya adalah kebaikan bagi kita. Jadi tidak ada masalah. Terserah yang aja ya Allah. Hendak disehatkankah? Hendak digaringkankah? Kenapa apa? Yang penting ketika sehat, bersyukur. Ketika sakit, bersabar. Apa-apa? Memang seperti itu aturannya sudah. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayataka qabla mautik." Pergunakan waktu hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah sebelum datang mati ini, inilah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan hidup ini. Karena kita hidup di dunia ini sekali aja. Dan sekali meninggalkan dunia, harus sudah. Karena mungkin lagi bulik-bulik. Dunianya ditinggalkan, isinya ditinggalkan. Yang selama ini kita kumpulkan, semuanya kita tinggalkan. Karena memang sifatnya dunia seperti itu. Sifatnya dunia hancur. Isinya pun hancur. Kita ini berada di dunia. Dan kita isinya dunia. Berarti kita akan hancur dan kita akan meninggalkan dunia. Nah oleh karena itu, mumpung masih kita dihidupkan di dunia, maka gunakanlah hidup ini. Sebelum akan berakhir dengan kematian. Nah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar ungkapan dari Imam Khatib bahwasanya manusia itu biasanya menyadari ketika mereka mengalami kebalikannya. Wa qala Asy-Syaqiq bin Ibrahim wafaqani an-nasa fi arba'ati asya'a qawlan wa khalifuni fiha fi'lan. Ujar Imam Asy-Syaqiq bin Ibrahim. Ini perguruan dari Imam Khatib. Jadi Imam Khatib itu murid dari Imam Asy-Syaqiq. Ujar Imam Asy-Syaqiq bin Ibrahim, wafaqani an-nasa fi arba'ati asya'a qawlan wa khalifuni fiha fi'lan. Kami sudah sepakat dengan manusia. Siapa saja manusia ini, semuanya sepakat di dalam 4 perkara. Tapi kesepakatannya itu cuma di kaulan, di pembicaraan. Wa khalifuni fiha fi'lan, tapi mereka berselisih, bersalahan di dalam perbuatan. Kalau diungkapannya sepakat, pembicaraannya sepakat. Tapi di dalam kenyataannya, kegiatannya, perbuatannya berbeda. Bahasa kita lain di mulut, lain juga di hati. Yang seharusnya itu sama. Antara apa yang di hati, lawang yang dimuntung, samakan. Kalau berbeda, di mulut dengan di hati, itu disebut dengan munafik. Nah manusia, di dalam pembicaraannya
itu semuanya sepakat di dalam 4 ini. Tapi kenyataannya di dalam perbuatannya berbeda. Yang mana yang dimaksud dengan 4? Ahaduha annahum khalu ana abidullah ta'ala wa ya'maluna amalal akhrar. Yang pertama bahwa manusia ini mengatakan sepakat bahwa kami ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita ini adalah hamba Allah. Itu dimuntungnya. Kita hamba Allah. Wa ya'maluna amalal akhrar. Tapi perbuatannya, kesehariannya itu seperti orang yang tidak bertuhan. Padahal tadi sudah mengaku kita ini hamba Allah. Tapi kesehariannya seperti orang yang tidak bertuhan. Maksudnya apa yang mereka inginkan mereka gawi. Apakah sesuai dengan kehendak Allah atau bertentangan, kena urusannya. Yang penting gawi dulu. Mau halal mau haram, ambil dulu. Nah, ini kan seakan-akan orang ini tidak bertuhan. Padahal mengaku kami ini adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah, seharusnya apa yang diperintahkan, itu aja yang dikerjakan. Yang dilarang kita tinggalkan. Kenyataannya berapa banyak hamba Allah yang mengaku sebagai hamba, tapi kenyataannya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Ini yang dimaksud perkataannya lain, perbuatannya juga lain. Yang kedua, wathani qalu anna Allah kafilum li arzakana wa la tasma'inna qulubahum illa ma'a syai'in minad dunya. Di dalam pembicaraan juga sudah sepakat semua. Kita sudah mengaku bahwasanya semua siapapun kita di dalam jaminan Allah. Rezeki kita di dalam jaminan Allah. Jangankan manusia, makhluk-makhluk yang lain di dalam jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang dibiarkan begitu saja, kecuali semua di dalam jaminan Allah. Nah, ini kita sudah sepakat bahwa kita ini di dalam jaminan Allah. Wala tasma'innu qulubahum illa ma'a syai'in minad dunya. Tapi kenyataannya apabila dikurangi sedikit aja dari perkara dunianya, langsung hatinya berubah. Biasanya ujungannya sekian. Wah, ya ini hampir berujung. Rugi malah. Begitu rugi, langsung berubah hatinya. Kenapa ini rugi? Padahal sudah yakin sepakat bahwa semua kita ini di dalam jaminan Allah. Terserah Allah. Mau dirugikan, mau beri ujung yang banyak. Ketika berhasil, luar biasa dia ketawa. Kehimungan berhasil. Tapi begitu gagal, jingkar menangis. Berarti ada perubahan ini. Padahal yakin bahwa semua di dalam jaminan Allah. Berhasil ya Allah, gagal pun Allah. Tapi kenapa hatinya berbeda dengan yang diungkapkan oleh Muntung? Padahal yakin semua di dalam jaminan Allah. Nah, inilah ujar Imam Asy-Syaqiq, sepakat di dalam perkataan tapi berbeda di dalam kenyataan. Ketika sehat, luar biasa bahagianya. Begitu sakit, luar biasa menderitanya, mengeluh. Padahal kalau kita pikir, mau sehat mau sakit, semua aturan dari Allah. Tapi kenapa cuma sehat yang mau diterima? Ketika kita sakit, seakan-akan menyalahkan
gara-gara inilah, gara-gara inilah. Jangan, terima saja. Seperti apa hati ketika merasakan yang namanya sehat, gembiranya, syukurnya, maka seperti itulah ketika kita dalam keadaan sakit, sabarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua ini datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah, maka itulah yang terbaik. Tidak ada yang tidak baik kalau datang dari Allah. Walaupun secara zahir bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tapi Allah lebih tahu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, watsalitsu qalu annal akhirah khairum minad dunya wa hum yajma'una al-mala lid-dunya. Manusia ini semuanya sepakat bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Al-Quran menyatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dan kita sudah sepakat, akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kenyataannya, wahum yajma'unal mala lid dunya. Mereka masih asyik, sibuk memikirkan masalah dunia. Padahal ada yang lebih baik daripada dunia. Seharusnya yang lebih baik itulah yang kita utamakan. Bukan berarti meninggalkan dunia, ada. Cuma ada yang lebih baik dari dunia. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita kadang mengambil yang lebih baik? Di dalam pembicaraan, sepakat bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kenyataannya seharian masih banyak dunianya daripada akhiratnya. Berarti bertentangan dengan mulutnya lawan hatinya. Lain di mulut, lain di hati. Warabi'. Kemudian yang keempat. Qalu la budda lana minal mauti wa ya'maluna a'mala qaumud la yamutun. Kita semua sepakat bahwasanya yang namanya mati itu pasti sudah. Yang namanya mati pasti sudah. Wa ya'maluna amala qaumun la yamutun. Tapi kenyataannya, kesehariannya seakan-akan mereka beramal, bergawi seperti orang yang tidak akan mati. Gawiannya itu nah. Kalau kita perhitungkan, kalau kita lihat, seakan-akan orang ini kasih mati yang ini. Melihat cara begawinya. Padahal yakin bahwa kita akan mati. Tapi kenyataannya seperti orang yang akan mau mati. Karena melihat daripada apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengingatkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan urusan-urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirah ka'annaka tamutu ghada. Kemudian kerjakanlah perkara akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Ini hadis bukan anjuran, tapi sindiran. Sindiran. Seakan-akan hadis ini pertanyaan. Di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau suratnya hadis seperti tadi. Kalau yang tersirat, coba kita pikirkan. Kata Rasulullah, kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, adakah manusia yang hidup selama-lamanya? Adalah manusia yang hidup selawasan. Kan kada ada. Berarti kalau gitu, ingatakan duniamu. Kada usah terlalu berhimmat. Karena belum ada manusia yang hidup selawasan. Wa'amali akhirah. Dan kerjakanlah perkara akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Kalau akhirat, seakan-akan mati esok. Pertanyaannya, adalah orang yang mati esok? Jawabannya, jangankan esok. Malam ini nih, banyak yang mati sudah. Artinya apa? Kalau perkara akhirat, lekasi.
Kalau masalah dunia, kena-kena aja. Kenapa? Karena kita akan berpisah juga. Dan kita akan tinggalkan. Tapi kalau akhirat, kita akan ke sana. Lekasi, cepati. Nah ini maksud daripada mafhum muhalafah namanya. Mafhum muhalafah dari hadis tadi. Kalau perkara dunia, kau aja dikena-kenakan. Kalau perkara akhirat, jangan dikena-kenakan. Lekasi, banyak yang mati. Jangan esok hari ini banyak kematian. Nah inilah ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i bahwa manusia di dalam 4 ini sepakat perkataannya, tapi kenyataannya berbeda di dalam tingkah lakunya. Kita ulangi, sepakat manusia bahwa mereka adalah hambanya Allah, tapi kenyataannya berapa banyak hamba yang seakan-akan tidak bertuhan. Buktinya apa yang mereka mau lakukan, mereka lakukan tanpa memikirkan apakah ini sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Halalkah haramkah? Ampun kita kampung orangkah? Kena urusannya aja. Berarti orang ini kada bertuhan. Yang kedua, kita sudah yakin semuanya bahwa siapapun kita, semua di dalam jaminan Allah. Tapi kenyataannya, sedikit aja dikurangi, rezekinya, langsung hatinya berontak. Kenapa ini? Ada apa ini? Padahal yakin, semua di dalam jaminan Allah. Yang ketiga, kita yakin dalam perkataan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi kenyataannya, kenapa masih banyak pikiran dunia dibandingkan dengan akhirat? Padahal sudah yakin akhirat lebih baik. Yang keempat, kita sudah yakin semua di dalam perkataan bahwa mati pasti sudah. Pasti kita akan mati. Akan berakhir dengan kematian. Tapi kenyataannya, mereka berbuat seperti orang yang tidak akan simpatian. Nah oleh karena itu, lain di mulut, lain di hatinya. Wa qala thalathun a'jabatni hatta adhaktani wa thalathun akhzaitani hatta abqaitani. Ini ungkapan dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya heran kami melihat, saking herannya kami tertawa di dalam 3 perkara. Tetapi kami sedih juga, karena sedihnya maka kami menangis. Jadi ada 3 yang menjadikan kami tertawa, dan ada 3 perkara yang menjadikan kami sedih. Insya Allah kita akan sambung pada pengajian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menambah amal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhlas bi talabil ilm.